pembelajaran ini, mari kita awali dengan pembacaan doa. Untuk doa dipersilakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa mulai. Oli Susilawati, Sunaiya, Sugriwa, Dea, Nita. Oke, absen cukup ya. Adapun yang tidak hadir, kenapa itu bisa tidak hadir? Sakit, Bu. Ya, kita doakan ya sama-sama, semoga teman kalian yang sakit, yang tidak bisa masuk hari ini, besok diberikan kesembuhan. Amin. Bisa belajar bareng-bareng kita lagi. Amin. Oke. Baik, sebagai pembiasaan ya, sebelum belajar kita akan membaca tadarus dulu, yaitu membaca Al-Quran surat Al-Kautsar, dimulai dengan ta'awuz. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dipersilakan semuanya berdiri. Bisa bantu ke depan untuk jadi DJ. Baik anak-anak, dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad. Dengan submaterinya, perbedaan, kemudian jenis, dan yang ketiga
sendiri. Setelah itu, nanti kalian mempresentasikan hasil dari diskusi. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Bisa, Guru. Oke, kalau bisa dipahami, saya tanya, kelompok 1 siap, kelompok 2 siap, kelompok 3 siap, kelompok 4 siap, kelompok 5 siap, kelompok 6 siap, kelompok 7 siap, kelompok 8 siap. Baik, ikuti janji Ibu ya. Kami bisa. Kami bisa. Kami cerdas. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan dilanjutkan untuk kerja kelompoknya. Dan ini adalah kertas untuk mencatat hasil dari diskusi kalian. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. 100 buat kelompok 3, 80 buat kelompok 1, 70 buat kelompok 6. Karena yang selesai terlebih dahulu dari kelompok 3, maka dipersilakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Lucy dan dilanjutkan oleh Siti dan Tasya. Oke, baiklah. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang dikuatkan, selalu dikerjakan Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkannya. Sedangkan sholat sunnah ghair muakkad kebalikan dari sholat sunnah muakkad, yaitu tidak dikuatkan, jarang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Macam-macam sholat sunnah muakkad terbagi 4 macam. 1. Sholat rawatib, 2. Sholat malam, 3. Sholat idain, dan 4. Sholat tahiyatul masjid. Yang pertama, sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Yang kedua, sholat malam yang termasuk sholat malam, yaitu sholat tahajud, witir, dan tarawih. Yang ketiga, sholat idain. Sholat idain adalah sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Dan sholat yang terakhir adalah sholat tahiyatul masjid, ialah sholat penghormatan setiap masjid. Adapun tata cara pelaksanaan sholat sunnah muakkad teman-teman seperti sholat fardu. Untuk sholat sunnah bila kami paling sedikit 2 rakaat diawali dengan ayat dengan salam. Bagaimana teman-teman? Ada komentar mengenai hasil diskusi kami? Silakan berdiri. Terima kasih kelompok 3. Sekedar menambahkan dari kelompok 7 mengenai cara pelaksanaan sholat sunnah. Untuk sholat idain itu ada pembacaan takbir 7 kali sebelum Al-Fatihah. Di rakaat pertama, 5 sebelum Al-Fatihah di rakaat pertama. Terima kasih kelompok 7. Apakah ada lagi? Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan kembali ke tempat. Aplaus untuk teman kita yang satu ini. Baik anak-anak, alhamdulillah telah kita dapatkan kesimpulan pada pembelajaran ini mengenai sholat sunnah muakkad dan ghair muakkad, di mana sama dengan yang disimpulkan oleh kelompok 3 tadi, bahwa sholat sunnah muakkad itu sholat sunnah yang dikuatkan, sholat sunnah yang dianjurkan. Jadi betul-betul dianjurkan bagi kita semua selaku umat Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun macam-macam sholat sunnah muakkad tadi sama juga yang disebutkan, yaitu sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kemudian ada juga sholat malam. Sholat malam itu ada sholat tahajud, sholat tarawih, juga sholat witir. Kemudian ada sholat idain, yaitu sholat 2 hari raya Idul
bedanya di sholat sunnah muakkad itu ya. Bedanya di sholat sunnah muakkad itu di awal dengan pembacaannya. Misalnya usolli sunatan tahiyatul masjidi, gitu kan? Kalau mau sholat tahiyat masjid. Kalau mau sholat rawatib misalkan 2 rakaat sebelum subuh, berarti usolli sunatan subhi qobliyatan, gitu kan ya? Mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sampai situ ada yang ditanyakan? Oke, tugas yang akan datang, kalian silakan akses internet di rumah masing-masing ya. Silakan cari video-video pembelajaran mengenai tentang tata pelaksanaan sholat ya. Karena nanti kita pertemuan selanjutnya akan ada lanjutannya ya. Itu saja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama tutup kegiatan pembelajaran ini dengan membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah.